Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip muamalah bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik, yang sangat pantas untuk kita teladani hari ini. Di dalam Islam, berbisnis tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, mencari profit, mencari laba, tetapi juga dalam rangka mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam memberikan rambu-rambu atau prinsip bisnis yang syariah, yang sesuai dengan syariah, yang harus ditaati umatnya ketika menjalankan bisnis itu. Beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam praktek bisnis syariah, bisnis Islami itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjalankan kehalalan. Bisnis itu harus halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umatnya untuk mencari rezeki yang halal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Begitu pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu lan yadkhulal jannata lahmun nabata min suhti. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan masuk surga, sedangkan neraka lebih sesuai, lebih cocok bagi semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Hadis riwayat Jabir. Kalau kita amati selama ini, maka sangat sulit untuk melihat bisnis yang tanpa melibatkan pinjaman daripada bank, yang mengandung ada unsur ribanya, ada bunganya di situ. Bahkan bisa kita katakan kebanyakan bisnis sekarang ini, khusus yang berskala besar, tidak bisa beroperasi tanpa pinjaman daripada bank. Di sisi lain kita mesti juga bersyukur karena mulai tumbuhnya bank-bank yang non-konvensional, bank-bank syariah yang menyalurkan dananya dengan sistem tanpa ada unsur ribanya. Meskipun porsi bank syariah ini, bank yang Islami ini dalam dunia bisnis masih sangat kecil, namun kehadirannya di tengah-tengah umat sangat membantu. Maraknya bank-bank syariah diharapkan akan membawa perbaikan kondisi perekonomian, setidaknya di skala nasional kita harapkan saat ini. Karena bunga pinjaman di Indonesia termasuk juga adalah pinjaman yang paling tinggi beban bunganya. Bahkan menurut sebuah penelitian mencapai 10 sampai 14-15% dari biaya produksi. Jelas ini juga merugikan daya saing produk Indonesia dan merugikan konsumen domestik, dan lebih-lebih lagi merugikan ketika kaum muslimin yang ingin terbebas dari usaha riba, daripada ekonomi riba, daripada konsumsi riba. Tentu ini sangat terasa merugikan. Kemudian prinsip kehalalan, prinsip daripada bisnis yang sesuai dengan muamalah bisnis syariah Rasul ini, yang kedua adalah taibah,
Selain kewajiban bisnis yang halal, maka ini taibah. Islam juga mengutamakan bisnis yang taibah. Taibah ini berarti semua yang baik atau yang elok dan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi mitra bisnis, bagi masyarakat luas. Terkait ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh kami Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini firman Allah di dalam surah An-Nahl. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang berusaha, yang berbisnis, yang sesuai dengan syariah, tentang kehidupan yang lebih baik dan pahala yang mereka akan diberikan kepada mereka, yang akan mereka dapatkan yang akan lebih baik. Dalam kenyataan secara umum, paradigma perekonomian yang dominan di dunia saat ini, termasuk juga di Indonesia, adalah tentang paradigma liberalisme yang berasaskan kepada individualisme. Dalam paradigma ini, setiap individu dan pelaku bisnis mengutamakan kepentingan masing-masing. Makanya sangat pantas kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang Islam, untuk menerapkan berbisnis, bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Yang ketiga adalah prinsipnya adalah kejujuran, agar tidak merugikan mitra bisnis atau pelanggan. Maka bisnis Islam mengutamakan kejujuran. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha adalah sikap yang telah dicontohkan, yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berniaga dengan baik. Mereka sangat mengedepankan dan terkenal dengan kejujurannya, sehingga semua orang-orang yang bertransaksi, berinteraksi dengan Rasulullah SAW, mereka mendapatkan, melahirkan kepercayaan dari dirinya terhadap bisnis yang dijalankan Rasulullah itu. Yaitu ketika Rasulullah ikut dengan pamannya, dia mempraktekkan kejujuran dalam mengelola bisnisnya. Begitu pula ketika Rasulullah bekerja dengan Siti Khadijah, dia sangat mengedepankan prinsip kejujuran ini. Abu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "At-tajiru sadiqul aminu ma'at nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan ke golongan nabi-nabi dan ke golongan orang-orang yang jujur dan para syuhada. Hadis diriwayatkan Tirmizi. Jadi sangat luar biasa Rasulullah menyampaikan kepada para yang melakukan muamalah, berbisnis dengan praktek kejujuran dalam mengelola usahanya, maka kelak dia akan ditempatkan di golongan para nabi, di golongan orang-orang yang jujur, di golongan orang-orang para syuhada. Syuhada adalah orang yang berjihad di jalan Allah,
tempat yang sangat mulia. Tetapi ketika pedagang yang mengedepankan, mempraktekkan kejujuran dalam bisnisnya, maka dia dikelompokkan dengan kelompok para syuhada itu. Kemudian sebuah sabda yang lain, tidak dibenarkan orang muslim menjual satu jualannya yang mempunyai aib sebelum dia menjelaskan aibnya. Ini adalah sebuah hadis yang dirawatkan Kuzuwaini. Ada sebuah cerita, sebuah kisah. Suatu ketika Rasulullah berjalan-jalan ke pasar. Kemudian dia melihat satu onggok, satu tumpukan barang dagangan yang dia lihat ada air di bawahnya. Kemudian Rasulullah mencelupkan tangannya ke tempat buah-buahan itu. Kemudian Rasul menemukan ada air di bawahnya. Kemudian Rasul berkata kepada pedagangnya, kenapa tidak buah-buahan kamu yang basah, buah-buahan kamu yang ada cacat, yang ada airnya, yang kurang bagusnya yang kamu kedepankan? Kenapa barang kamu yang bagus yang kamu kedepankan? Dan Rasul menegur. Artinya pedagang ini ada menyembunyikan keburukan, kejelekan daripada barangnya, sehingga barang yang bagus ditaruh di bagian atas. Dan dalam bisnis, prinsip muamalah Islami, tidak boleh kita melakukan mengumpatkan atau menghilangkan atau menutupi cacat, ilat daripada barang itu. Jadi cacat barang itu harus benar-benar dijelaskan kepada pembeli. Jadi pembeli betul-betul tahu dia tentang kondisi barang yang dia beli. Apakah dia sempurna ataukah ada rusaknya, ada yang busuknya, ada yang cacatnya. Begitulah Islam dengan luar biasa menjalin kejujuran, keterbukaan, menghindarkan siapapun yang bertransaksi dengan sesama muslim akan terpelihara dia. Keempat adalah prinsip, adalah kewajaran. Bisnis harus dijalankan secara wajar, secara fair. Salah satu bentuk kewajaran dalam berbisnis adalah dalam mengambil keuntungan, dalam mengambil profit. Produsen boleh mengambil keuntungan, tidak ada larangan untuk mengambil keuntungan. Perantara grosir juga boleh menikmati mengambil keuntungan, dan pengecer pun boleh memperoleh laba, memperoleh keuntungan. Namun keuntungan tersebut seharusnya dalam porsi yang wajar, porsi yang proporsional dalam kenyataan yang kita hadapi. Karena berbagai hal keuntungan tidak terbagi secara wajar. Sebagai contoh, bisa kita lihat misalkan dalam bidang pertanian, kita sering melihat, mendengar bahwa dengan menganut sistem mekanisme pasar yang bebas, banyak petani harus menjual panennya dengan harga yang rendah karena ada kelebihan pasokan ketika panen raya. Nah, ini terjadi dalam praktek perbisnisan. Ketika panen raya oversupply daripada pasokan, maka kadangkala petani menjual barangnya di bawah harga pokok dan pembeli pun menekan. Ini dalam praktek Islami tidak dibolehkan hal semacam ini. Akibatnya tingkat keuntungan dinikmati petani menjadi kecil, bahkan petani berpotensi untuk menjadi rugi. Di sisi lain, para spekulan dapat mengeruk keuntungan secara abnormal dari situasi kelebihan pasokan tersebut. Dengan cara spekulan mereka menimbun daripada hasil panen, kemudian menjualnya ketika pasokan menurun agar harganya meningkat dengan tinggi. Para spekulan dapat mencari keuntungan abnormal dengan membentuk kartel dan sindikat karena cenderung merugikan petani dan bahkan juga mungkin merugikan konsumen. Maka Islam tidak membenarkan penimbunan barang ini, menimbun barang dalam upaya untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah telah pernah bersabda, "Man ihtakara fahuwa khati'un." Barang siapa yang melakukan penimbunan, ihtikar,
maka ia telah berbuat kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Jadi menimbun barang dengan tujuan adalah sehingga dia membeli ketika barang itu sangat murah itu, lalu dia timbun, kemudian terjadilah harga menaik di pasaran, kelangkaan barang-barang di pasaran, kemudian barang dia jual di pasaran dengan harga yang tinggi. Inilah yang tidak dibolehkan di dalam agama kita, karena tidak berjalan prinsip bisnis secara syariah, secara Islami itu tentang kewajaran ini. Kemudian prinsip bisnis syariah yang kelima adalah harus ada keseimbangan. Berbisnis menurut ajaran Islam haruslah dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam raya serta memakmurkan bumi. Hal ini tersurat di dalam firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, yang artinya huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kamu, Allah telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, untuk memakmurkanmu bumi. Surat Hud ayat 61. Sementara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, jika hari kiamat datang, in qamatis sa'atu wa biyadi ahadukum fasilatun fastata'a alla taquma hatta yu'risaha falyu'risha falahu bidzalika ajr. Jika hari kiamat datang dan pada tangan seseorang di antara kamu terdapat sebuah bibit tanaman, jika ia mampu untuk menanamnya sebelum datang kiamat itu, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Demikian Islam memberikan tuntunan kepada kita. Bahkan ketika hari kiamat telah di depan mata pun, ketika ada benih, ada bibit yang bisa kita tanam, maka kita masih diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul untuk tanam bibit itu. Begitu etos kerja yang luar biasa bagi Islam. Dalam Al-Quran dan hadis tersebut menunjukkan bahwa menurut ajaran Islam, kaum muslim hendaknya tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi sekaligus menjaga keseimbangan, keselarasan keduanya semata-mata adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya. Bagi seorang muslim, berbisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan, mencari profit, mencari kekayaan, mencari kelebihan, tetapi adalah mencari keredaan Allah untuk memakmurkan bumi. Karena yang terhidup dari tumbuh-tumbuhan bumi tidak hanya dirinya sendiri, ada manusia lain, ada hewan, ada penghuni makhluk lain yang membutuhkannya. Kemudian prinsip bisnis Islami, muamalah yang ke-6 adalah bersaing secara ketat. Persaingan dalam bisnis bukanlah sesuatu yang dilarang. Bersaing dibolehkan dalam bisnis dalam Islam. Persaingan dapat dijalankan asal untuk sarana berprestasi secara fair, secara jujur, secara sehat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dan mencari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaingan adalah sesuatu yang wajar, karena Allah menciptakan kita dalam keberagaman, baik etnis, budaya, ekologi, dan sebagainya. Bahkan sebaliknya, persaingan seharusnya dapat memacu umat untuk menjadi lebih baik, menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik. Persaingan sungguh adalah mencari partner untuk memicu umat agar menjadi kreatif, menjadi inovatif,
dan terus berinovasi dalam berbisnis sehingga bisa menghasilkan produksi barang-barang yang berkualitas tinggi, yang bermanfaat, yang mampu membutuhkan kebutuhan daripada masyarakat. Dalam bersaing haruslah menjaga etika. Jadi persaingan adalah persaingan yang fair, persaingan yang kejujuran. Menjaga etika, tidak boleh melakukan kecurangan, tidak boleh melakukan tipu muslihat. Jadi menjaga etika dan aturan yang telah digariskan dalam agama harus dijunjung tinggi. Demikian luar biasa mulianya Islam dalam menggariskan prinsip-prinsip bermuamalah secara Islam ini. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang kita bacakan artinya, seandainya seorang manusia yang lengah memiliki satu lembah penuh emas, niscaya ia pasti masih menginginkannya 2 lembah lagi. Tidak ada yang memenuhi mulut ambisi anak Adam kecuali tanah, dan Allah menerima taubat siapa yang bertobat kepadanya. Inilah hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Lebih lanjut kita melihat tentang prinsip bisnis muamalah Islami yang ke-7, yaitu etos kerja. Islam adalah agama amal, agama kerja, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun kehidupan setelah mati di akhirat nanti. Dalam urusan kerja untuk duniawi, Islam memerintahkan para penganutnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja ini ditambahkan dengan profesional, kemampuan yang tinggi, keahlian. Jadi etos kerja harus disamai, harus disatukan, harus diikuti oleh profesional. Terkait ini Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, dan lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, apa yang telah kamu perbuat. Taubah ayat 105. Hasil pekerjaan kita itu akan diperlihatkan oleh Allah nanti, tentang kualitasnya, bagaimana kondisi kerja kita akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Inilah di dalam Islam bahwa pekerjaan itu memang harus dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kualitas. Jadi orang Islam, orang mukmin itu harus bekerja dengan kualitas yang baik, kualitas yang tinggi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam bekerja adalah perintah agama. Jadi bekerja bagi Islam adalah perintah agama. Bekerja bagi Islam adalah ibadah. Karena At-Taubah ayat 105 ini telah menjelaskan kepada kita. Dengan bekerja seorang telah menunjukkan tanggung jawabnya terhadap penghidupan dirinya, keluarganya, dan orang lain. Jadi bekerja bagi Islam adalah kemuliaan. Tidak hanya sekedar ibadah tetapi kemuliaan. Makanya dia harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sehingga umat manusia bisa memanfaatkannya. Yang ke-8 adalah profesional. Profesional adalah sebutan bagi orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu, yang dipelajari secara khusus. Dalam dunia bisnis, kata profesional ini digunakan untuk menandakan kualitas pengerjaan atau jasa yang tinggi. Profesionalisme berarti komitmen terhadap klien, terhadap pelanggan, terhadap mitra bisnis, terhadap komunitas, terhadap konsumen, terhadap masyarakat. Selain berorientasi
kepada kualitas kerja yang tinggi. Profesional juga bertindak dengan standar etika tertentu. Ajaran Islam menuntut umatnya bersikap profesional ketika bekerja atau menjalankan bisnis. Ada beberapa sabda dan teladan yang bisa menjadi acuan dalam bersikap profesional. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kalau umat Islam meninggalkan profesionalnya. Dalam sebuah riwayat Rasul telah bersabda, apabila suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Islam menjunjung tinggi profesionalisme. Islam menjunjung tinggi keahlian. Jadi sebuah pekerjaan itu memang harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau dalam ilmu manajemen modern kita mengenal the right man on the right place, ternyata jauh 15 abad yang silam Rasulullah telah mengajarkan ini, telah mempraktekkan ini. Dan kita juga bisa melihat dalam bagaimana khalifah-khalifah dalam mengelola negaranya. Sabda Rasul SAW tersebut dengan jelas menganjurkan umat Islam untuk menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Sabda tersebut juga mengisyaratkan bahwa berbisnis harus mengukur kemampuan diri, tidak memaksakan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Pernah suatu ketika tatkala Umar bin Khattab mengumumkan bahwa beliau membutuhkan seorang untuk memegang jabatan yang penting di dalam kekhalifahannya. Beliau didatangi seseorang yang memberikan rekomendasi. Sekali lagi, seseorang yang memberikan rekomendasi bagi orang lain untuk memegang jabatan tersebut. Kemudian Umar bertanya kepada orang itu, apa iakah ia tetanggamu yang kau kenal dari dekat? Kemudian orang itu menjawab, tidak. Apakah engkau pernah berdagang atau mengadakan suatu transaksi dengan orang itu? Kemudian itu tanya daripada Khalifah Umar. Kemudian orang itu juga menjawab, belum pernah, jawabnya. Kemudian apakah engkau pernah musafir bersama orang ini? Umar bertanya lagi. Kemudian orang itu menjawab lagi, belum pernah. Jadi bagaimana engkau tahu mengenalnya sehingga engkau berani merekomendasikannya untuk jabatan yang penting ini? Kata Umar, aku sering lihat dia salat. Orang itu menjawab, aku sering lihat dia salat di masjid dan kelihatannya sangat khusyuk dan wiridnya sesuai seusia salat paling panjang tidak jika dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah, ini yang dilihat oleh orang itu, bahwa dia khusyuk dalam beribadah, kemudian dia melakukan wirid dan panjang. Kemudian Khalifah Umar mengatakan, aku tidak bisa menerima rekomendasi yang berdasarkan kepada pengamatan tentang hubungan dengan Allah yang tidak mungkin dinilai oleh orang lain. Demikian kata Umar bin Khattab. Dialog antara Khalifah Umar dengan sahabat tersebut menunjukkan kepada kita betapa profesionalitas tidak diukur berdasarkan kedekatan kepada sang Khalik semata, tetapi juga pada aspek-aspek keahlian, keprofesionalan pada bidang yang dibutuhkan, atau yang lazim disebut dengan profesionalitas kita. Demikianlah 8 daripada prinsip muamalah bisnis yang Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, yang kita rujuk dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah thayyibah, yang ketiga adalah kejujuran, yang keempat adalah kewajaran, yang kelima adalah keseimbangan, yang keenam adalah bersaing secara ketat, dan keenam adalah etos kerja, yang terakhir
kedelapan adalah profesionalisme. Jadi 8 ini adalah merupakan prinsip muamalah bisnis yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, sehingga bisnis yang kita jalankan bisa maju, bisa memberikan manfaat kepada konsumen, kepada masyarakat, kepada sektor-sektor usaha, dan juga kepada lingkungan yang sangat islami, yang akan membawa kesejahteraan kepada umat manusia. Demikian pada kajian singkat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.